Ruby, si guru kaya, tidak mau repot-repot menjelaskan pelajaran. Dia baru membeli aplikasi yang mengunduh pengetahuan langsung ke kepala murid-muridnya. Aplikasi ini menghemat waktu dan usaha. Ruby bisa bersantai dan tidur siang. Dia menonton film sepanjang malam. Dia ketagihan menonton anime. Dan Buket yang miskin masih menggunakan metode mengajar abad pertengahan. Mantan murid pecundang ini sekarang menjadi staf bersih-bersih. Dia tidak sengaja mengunci 2 guru di kelas sepanjang akhir minggu. Buket mengalami serangan panik. Ruby sama sekali tidak paham situasinya. Seperti inilah 2 dunia beradu di dalam kelas yang dikunci. Cat memutuskan membangun ruang rahasia untuk bertahan. Dia terlalu lemah memindahkan meja. Dan Ruby terlalu pintar untuk ini. Dulu dia pernah memasang sistem khusus di dalam ruang kelas. Dia hanya perlu menekan tombol, lalu meja dan para murid akan menghilang. Ini untuk jaga-jaga kalau mereka lelah. Cat meletakkan selimut di lantai, dan itu konyol. Ruby punya kapur emas berlapis berlian. Dan itu juga sangat ajaib. Kapurnya menciptakan kayu. Cat juga ingin untuk menunjukkan sihirnya. Tapi ini bukan kontes, sayang. Sebaiknya jangan menyentuh papan tulis Ruby. Dan jangan berdiri di depannya. Oh, bintang-bintang. Pria Kolombia berjanji mengambil bintang dari langit untuk Cat. Tapi dia lalu menghilang bersama dengan uangnya. Suara apakah itu? Jelas ada seseorang di lorong. Kalau itu bukan pembasmi hantu, maka itu Dylan, staf bersih-bersih. Dia menikmati musik heavy metal hingga tidak menyadari keberadaan mereka. Dia menatap mereka langsung, tapi tidak menyadarinya. Dia bermimpi kalau band Wash Floor miliknya tampil di Madison Square Garden. Dia merasa sangat kebingungan. Dia tidak tahu yang mana fantasi dan realita. Fantasi selalu lebih baik. Pria ini pekerja yang bertanggung jawab. Dia membersihkan kotoran Cat, tapi itu bukan kotoran, hanya wajahnya. Dylan ketakutan. Dia dengar banyak legenda tentang hantu di sekolah. Mereka punya kesempatan keluar dari ruang kelas ini, tapi Dylan kehilangan kunci saat menari dengan pelnya. Dia tidak bisa dipercaya. Sekarang tim tahanan mempunyai satu lagi anggota tidak berguna. Mereka akan cari makanan. Coklat yang disembunyikan para murid memberikan mereka harapan. Mereka hanya perlu temukan. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Mereka bisa pesan makanan, tapi kepala sekolah mematikan akses internet. Dia pikir perangkat internet akan menyedot banyak listrik. Dylan dan Cat sudah mau makan, tapi listriknya mati. Coklatnya juga hilang. Mereka mulai saling menyalahkan. Hai semuanya, tolong. Siapa yang memakannya? Di mana coklatnya? Ketik di kolom komentar. Waktu akan menyembuhkan luka. Itu kalau waktu bisa membebaskan mereka. Cat menjadi gugup. Dia ingin mencoba mengembalikan waktu dan tidak terjebak di jebakan. Tapi teknologi perjalanan waktu khusus dipakai oleh pemerintah. Jadi polisi waktu bisa menangkapnya. Dia membuat alat pemutar waktu dan tidak bekerja. Tapi bisa dipakai mendekorasi ruang rahasia. Dia bahkan tidak perlu melanggar hukum. Ruby melihat-lihat foto lama dan menemukan foto dengan latar belakang Philadelphia di malam hari. Dia ingin kembali hingga memutuskan untuk merekonstruksi ulang momen bahagia itu. Dia hanya perlu meyakini kemampuannya. Suasana hati Ruby bersinar bagai cahaya lampu di dekorasi lampu. Dan Cat mengambil semua benda berharga dari ruang kimia. Dia bisa membuat peledak dan meledakkan pintu. Tapi dia teralihkan oleh model DNA plastik yang berhasil dirusaknya dan tidak bisa dikembalikan seperti semula. Ini properti sekolah dan dia takut dipecat karena masalah ini. Dia segera membuat lampu hias untuk ranjangnya. Terkadang merusak sesuatu untuk membangun sesuatu. Berjalan di sepanjang lorong, kedua guru itu ingat bahwa ada kontes guru terbaik. Cat dan Ruby berhasil lolos di ronde kedua. Ruby yang kaya menyogok para pemberi suara. Uang sangat berarti di dunia kapitalis. Cat yakin cinta pasti menang. Sukai video ini agar dia mendapatkan kemenangan. Lampu hias koleganya itu tampak menarik bagi Ruby. Dia tahu cara yang baik untuk menerangkan kamar. Cahaya bulan yang dingin dan mistis menarik perhatiannya. Dia senang menggunakan uang suaminya dan meminta NASA memasang sensor penerang untuknya. Sekarang akan ada penerangan saat dia mau. Sains adalah hal yang luar biasa.
Suhu ruang kelas semakin memanas. Cat berkeringat hingga menembus sweaternya. Ruby tahu cara mudah dalam mengatasi situasi sulit. Seperti biasa, dia bisa membuat AC, tapi memilih menggambar pria pembawa kipas. AC tidak punya perasaan, dan dia sangat suka untuk memainkan perasaan orang lain. Cat tidak suka metode seperti itu. Dia ingin menyelesaikan masalah dengan cara manusiawi dan membuat remote control untuk AC-nya. Dan dia menyakiti si pria. Ruby merasa bosan dan membeli proyektor. Dia suka menatap langit penuh bintang. Kalau ada bintang jatuh, dia akan buat permintaan. Dan dia banyak permintaan. Kau tidak akan percaya, tapi itu berhasil. Ruby mau lebih banyak lagi. Dia dapatkan semuanya hanya dengan melihat bintang jatuh dan membuat permintaan. Cat terkejut. Itu melawan hukum fisika. Dia adalah seorang wanita dan seorang guru. Dia mau sedikit romansa seperti kisah dongeng. Yang dia punya hanya peta dunia dan peledak. Bagaimana kalau dia ledakan dunia itu? Hanya ada kanvas putih saja. Dan inilah yang dia butuhkan. Dia bisa mulai baru. Cat menggambar langit malam. Tidak ada yang peduli itu kertas hitam. Yang penting adalah imajinasi. Dia hanya ingin meminjam bintang dari tetangganya. Ini permintaan pertama. Dia sendiri yang mewujudkannya. Sekarang jadi tampak keren. Ruby siap untuk makan, tapi Cat tidak mengerti di mana akan dapat makanan. Dia punya kartu kredit ajaib milik suaminya. Kartu itu memenuhi semua keinginan. Menu yang mutakhir. Matanya membelalak. Dia lapar hingga bisa makan piringnya sekaligus. Cat sangat jauh dari teknologi modern hingga berpikir itu berbahaya. Ini bukan musuhmu, harusnya jadi temanmu. Tapi Cat memilih tetap lapar daripada mengkhianati prinsipnya. Makanan Cat adalah pengetahuan, tapi dia sudah membaca sebanyak 3 kali. Klub buku bahkan memberinya piala. Kutu buku juga punya piala. Cat punya banyak piala sehingga bila lelehkan pialanya, kau bisa membuat jembatan menyeberangi Samudra Atlantik. Rak ini sudah tidak sanggup menahan beban kemenangannya lagi. Jadi dia ingin membangun meja khusus. Sekarang mejanya harus menahan beban pengetahuan Cat. Penahanan ini tidak akan menghentikan Ruby berbelanja. Ini terapi terbaik untuk gadis saat mengalami kesulitan. Saat kau kaya, kau tidak akan bingung untuk membeli sesuatu yang mahal kapanpun. Cat juga harus mencobanya. Guru miskin punya sedikit uang. Kekayaannya adalah kucingnya dan tentunya pengetahuan. Hanya itu yang dia mampu. Dia lebih memilih untuk membeli roti. Cat sudah berjalan di lorong dan dia mendengar suara aneh dari loker. Dengan senjata dan keberanian, dia siap menghadapi roh jahat. Tapi ternyata si kutu buku perundung menguncinya. Itu aneh. Angkatannya sudah lulus 5 tahun yang lalu. Sudah berapa lama dia ada di sini? Loker lainnya menarik perhatian. Yang jelas pemiliknya sangat kaya. Siapakah pemilik loker ini? Tentu pemiliknya adalah Ruby, si guru kaya. Ada foto sedang di Paris bersama putrinya. Loker ini dibuat khusus dan dilengkapi dengan teknologi modern. Kau tidak akan percaya, tapi ada pancuran dengan pemijat, bahkan ada spa. Ruby pun keluar. Dia sudah beristirahat, segar, dan penuh energi. Cat juga tertarik dengan layanan loker yang unik ini. Dia tidak pernah pergi ke spa. Dia tidak mengerti apa yang harus ditekan, dan dia tidak sengaja memilih fungsi berjemur. Dia seperti baru kembali dari resort di Costa Rica. Cat memutuskan untuk bersenang-senang. Bowling adalah keseruan yang pernah dia rasakan. Dia masuk liga lokal, tim kutu buku rambut merah. Hari ini permainannya sangat buruk, mungkin karena dia sedang stres. Ruby tidak perlu usaha untuk bisa menang. Dengan satu jentikan jari, dia bisa dapatkan hasil yang diinginkan. Cat mengendalikan emosi dan melakukan lemparan hebat. Bersama dengan koleganya, harusnya dia tidak mengejeknya.
Sekarang Cat menghabiskan waktu mempelajari pengetahuan. Dia akan menemukan penemuan yang hebat. Saat tetangganya mencoba parfum baru dan mengagumi dirinya, si guru miskin alergi pada semua yang berbau mahal. Jelas ada terlalu banyak angka 0 pada label harga parfum. Parfumnya dicampur elemen baru. Cat langsung bersin dan lihat yang terjadi. Dia melihat penampilannya dan dia tidak suka. Kedua guru selesai membangun ranjangnya dan sekarang mereka bersiap tidur. Hei, apa ini? Ini sudah hari Senin. Para murid terkejut. Ada ranjang dan gurunya tidur memakai piyama, bukannya duduk di kursi. Dan mereka muncul di TikTok. Ruby dan Cat kebingungan. Mereka tidak mencoba menjelaskan. Dylan membawa kopi dan itu menggemaskan. Oh, dia mau kalian memilih ranjang mana yang lebih baik. Berikan komentar di bawah. Mereka pun sekarang mulai bertengkar. Tolong tulis lebih cepat. Aku tidak tahu sejauh mana mereka pergi. Ruby sudah lama memikirkan hal ini. Dia berhenti. Dia terlahir untuk menghabiskan uang, bukan mencari uang. Hari ini, Ruby yang kaya akan pindah ke asrama. Dia tidak membawa banyak barang. Pelayan pribadinya membawakan barang yang dibutuhkan untuk hari-hari pertama. Ruby sudah tidak suka semuanya, dan dia belum memasuki kamarnya. Iya, dia gadis yang sangat manja. Dia tidak mau masuk ke dalam pintu itu. Kartu kredit emasnya akan menyelesaikan masalahnya. Dia akan masuk ke calon kamarnya. Interior kamarnya benar-benar menakutinya. Dan aromanya membuatnya mual. Bahkan tempat sampah di mansion orang tuanya lebih baik dari ini. Dan binatang liar apa ini? Oh, itu Kylie, teman sekamar Ruby. Apa dia harus tinggal bersamanya? Mimpi buruk gadis kaya menjadi kenyataan. Dia benar-benar merasa jijik. Beberapa tahun ke depan akan sangat berat baginya. Bahkan pelayannya menganggap Kylie berantakan. Mereka akan bersenang-senang untuk mengakrabkan diri. Kaya versus bokeh. Ruby mulai membuat perubahan ranjangnya. Kartu kredit emasnya akan mengabulkan permintaannya seperti sihir. Dia tidak bisa tidur di atas ranjang biasa. Semua yang ada di sini butuh perubahan besar. Tambah lagi bantalnya untuk mimpi yang indah. Ruby takut gelap, tapi jangan bilang siapa-siapa. Jadi dia butuh strip LED. Gadis kaya itu merekatkan lampunya dengan satu gerakan. Dia tidak takut gelap lagi, tapi teman sekamarnya bisa menakutinya. Kehidupan pelajar yang menyenangkan sudah dimulai. Kulit Kylie tidak terbiasa dengan lampu. Dia biasa tidur di lemari. Semua di kampus harus berhadapan dengan sesuatu yang baru. Temannya yang kaya membuatnya terinspirasi untuk mendekorasi kamar. Sekarang semua orang tahu siapa yang tidur di sini. Andai saja tanda ini bersinar, dia ingin meminjam sedikit cahaya pada temannya. Ruby ketakutan dan dia mengira semua lampunya mati. Tidak semua lampu, sayang, hanya cahayanya. Kylie juga punya sesuatu yang bersinar. Mereka sudah terbiasa pada tempat baru. Dan ini kejutan pertama. Petugas antaran mengantarkan bunga untuk Kylie dari penggemar rahasia. Penggemarnya tidak tahu kalau dia alergi. Dia juga tidak tahu. Pertama kalinya dia dapat bunga. Ruby yakin itu kesalahan. Lagi pula, dia yang paling cantik di sini. Tidak ada gunanya menunggu siapa penerimanya. Teman-teman, bantu kami. Tulis di komentar nama siapa yang tertulis di kartu. Kylie memajang poster dari iklan pembaca pikiran yang ditemukan di jalan. Mendekorasi langit-langit dengan bola keren. Itu seperti planet. Dia senang dengan hal-hal di sekitarnya. Tapi Ruby ingin mengganggu kesenangannya. Tidak ada bola-bola lagi, temanku. Ya, itu sangat jahat. Kylie tidak bisa marah berlama-lama. Dia membuat lampu gantung dari bola ini. Ruby punya target baru untuk tipuan jahatnya. Tapi dia tidak punya kekuatan melawan listrik. Ini akan jadi pelajaran bagus. Berbahaya sekali kalau memotong kabel dengan gunting. Sekarang Ruby kesal. Dia ingin menjadi lebih keren dari temannya. Sekarang dia akan membuat lampu gantung dari emas murni. Seluruh dunia akan merasa iri. Beberapa jam memalu dan memahat. Lalu bagian kesukaannya. Dia menyebutnya cantik mematikan. Beberapa tembakan dan lampu gantung emasnya sudah siap. Kylie terkesan karena dia belum pernah melihat emas.
Tidak, Ruby, kumohon, jangan. Gadis bokeh ini lebih suka membuat kerajinan tangan dengan karton. Rumah dan pacar pertamanya dibuat dari karton. Dia tidak bisa pergi ke pesta sendirian. Apa yang sedang dilakukannya? Maaf, sudah memata-matai. Wow, meja rias yang sangat keren. Tentu dia tidak punya banyak alat rias. Itu tidak masalah, tapi alat riasnya sudah mengering. Dan gadis bokeh itu menangis. Dia ingin merias wajahnya di depan meja yang baru. Katanya menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi air mata Kylie merendam alat riasnya dan sekarang seperti baru. Dia bisa merias wajahnya sesukanya. Dan Ruby memesan sistem rias wajah pintar di internet yang disebut semua ada di tanganmu. Dia cukup meletakkan tangannya di atasnya dan sistem akan melakukan segalanya. Kylie merasa sangat iri sampai terkejut. Dia juga ingin mencobanya. Kylie tidak tahu kalau sistem hanya membaca permintaan Ruby. Dan dia mengusir Kylie. Jadi kawan, jangan mengganggu dan pergilah. Gadis kaya ini bosan dengan papan buletin. Foto-fotonya memudar, saatnya memperbarui itu. Ruby bukan orang yang konsisten. Sebaiknya perbarui fotonya. Wow, dia harusnya suka untuk ini. Ini menarik. Dia sangat suka mengklik suka. Wow, dia suka berkali-kali dan dapat rak bagus. Dan mahkota. Ruby merasa kalau dia adalah ratu. Tapi Kylie merasa dia rakyat jelata dan dia ingin yang lebih. Dia juga punya sebuah tombol. Dia menekan lagi dan lagi. Tidak terjadi apapun, dia hanya dapat suka yang berkurang. Bantu dia untuk dapat bonus. Sukai video ini dan mungkin dia akan mendapat rak. Jam waker yang berisik membangunkan Kylie. 5 menit lagi, ayolah. Dia hanya ingin menyelesaikan mimpinya. Tapi jam wakernya tidak mau diam. Iya, kau yang minta ini. Kylie menghancurkannya seperti lalat. Dia tidak punya jam waker lagi. Ruby sedang makan sarapan di ranjangnya. Tentu dia tidak mau berbagi dengan temannya. Tapi gadis bokeh itu tidak mau donatnya, tapi hanya bakinya. Sweater lamanya menyusut setelah dicuci berkali-kali dan bisa diubah menjadi benang. Ini pasti jadi sesuatu yang menarik jika dia mengubah sweaternya menjadi benang. Tangan-tangan ini suka membuat sesuatu dan memeluk. Nenek mengajari cara merajut dan dia merajut jam baru. Tapi saat musim dingin pakai apa? Mungkin memakai jam itu? Ruby sedang bermimpi buruk tentang keluarganya yang kehabisan uang. Dia hampir jatuh dari ranjang. Semoga baik-baik saja. Waktunya kembali tidur. Tidak ada usaha khusus yang dibutuhkan. Ranjang pintar mengangkatnya dan menidurinya. Seperti ibu. Kylie pun terkejut. Teman sekamarnya selalu membuatnya terkejut. Mereka bisa ubah jadi permainan seru. Kylie tidak punya uang untuk beli makanan. Naluri binatangnya untuk bertahan hidup membuatnya sangat gila. Tapi dia ingin bermeditasi, jadi meredam rasa laparnya. Ruby juga melewatkan makan karena dia ingin gaun kesukaannya tidak sempit. Kebanyakan pakaiannya tidak muat lagi dan dia ingin membuangnya. Kepala Kylie bukan tempat sampah, hanya terlihat seperti itu. Dia membuat selimut dari pakaian lama teman sekamarnya. Ruby berubah pikiran, dia ingin barang-barangnya kembali jadi dia mencarinya. Sayang sekali, Kylie tidak melihatnya. Dia belajar cara berbuat curang dan dia menyukainya. Kylie memotong rumput tetangga untuk membuat roti lapis. Dia mengundang temannya untuk makan malam juga. Tapi semua yang disentuh gadis ini membuat Ruby jijik. Dia bisa memasak makan malam yang lezat. Ruby punya alat panggang di bawah bantalnya. Akhirnya alat itu bisa dipamerkan pada seseorang. Selesai. Aromanya sangat sedap. Sarapan untuk sang juara sudah siap. Dan rasanya lezat sekali. Tapi Ruby kehilangan nafsu makan. Karena Kylie memanaskan roti lapisnya di alat pemanggangnya. Dan Ruby tidak suka.
Mimpi setiap gadis adalah punya pakaian yang banyak, tapi tidak semua bisa memilikinya. Kylie membuat pakaian dari karton. Ini sama dengan pakaian bermerek. Terlihat aneh, tapi dia senang dan tidak merasa keberatan. Dia kepanasan, tapi di luar ada badai. Kylie jadi teringat memori yang buruk. Angin topan pernah membawanya ke 3 negara bagian. Tapi alam tidak meninggalkan gadis itu tanpa hadiah. Dia bisa pakai batang dan ranting untuk membuat rak. Sekarang dia punya tempat untuk menyimpan. Ruby tidak suka keberhasilan temannya. Dia tidak masalah dengan pakaiannya. Sistem semua ada di tanganmu memilihkan pakaian untuknya. Sistem itu tidak membuat kesalahan. Dia cantik, bahkan Kylie suka. Dia tidak seperti Ruby. Dia tahu cara memuji orang, bukan hanya tipuan licik. Teman sekamarnya sudah pergi kencan. Dia ingin mencoba pakaian itu. Sistem mengira pakaiannya cucian kotor dan ingin memandikannya. Sistem pintar tidak cocok untuknya. Dan Kylie basah kuyup lagi. Kylie tidak bisa tidur saat kutu kasur menggigitnya. Ruby selalu menganggap kalau ranjang Kylie adalah tempat sampah. Dia sangat tidak sopan. Ini melewati batas. Oh, Ruby ingin menulis puisi cinta, tapi dia tidak bisa. Tidak mudah menemukan rima untuk kecantikan. Kylie memilih mengumpulkan sampah dibandingkan bertengkar dengan puisi. Mengumpulkan sampah adalah kegiatan kesukaannya. Ada yang bermanfaat. Kantung ini akan menjadi bantalnya. Tidak ada lagi kutu kasur. Iya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Berjalan di karpet merah adalah impian gadis berambisi manapun. Ruby mendapatkan ide. Karpet ini memang keren, tapi atap jauh lebih baik. Ide ini terdengar konyol bagi Kylie, tapi gadis kaya itu tidak butuh opininya. Ranjang pintar mengubah karpet menjadi kanopi. Itu ajaib. Kylie salah sudah meragukannya. Dia tidak akan banyak komentar. Hanya tersisa biji-bijian dari muffin Ruby. Gadis bokeh itu menanamnya untuk mendapatkan muffin. Kylie menyukai kehidupan liar. Dia pernah hidup bersama anjing terlantar. Hei, perakiraan cuaca bilang tidak hujan. Wow, ini cantik tapi tidak seperti muffin. Tidak apa-apa, dia bisa pakai bunga-bunganya untuk menghias ranjang. Ini terlihat seperti kelompok hippie, tapi dia sangat suka. Apa-apaan ini? Kylie tidak pernah melihat uang, apalagi yang sebanyak ini. Semoga tidak diubah menjadi kerajinan tangan. Ranjang Ruby punya penukaran uang bawaan. Dia tidak selalu punya tukaran uang $100. Kylie harus kembalikan kertas-kertas itu. Ruby belum selesai. Dia punya uang yang banyak. Wajah sedih temannya merusak suasana hatinya. Dia harus berbagi sedikit. Ada sedikit koin. Dia beli permen karet atau yang disukai orang bokeh. Kylie yang bokeh tidak suka tingkah lakunya. Dia mau tahu apa yang terjadi kalau dia masukkan coklat batangan ke mesinnya. Oh, coklat koin dengan rasa kemiskinan. Kylie percaya diri dan bangga. Dia suka kamar barunya. Dia mendekorasi dengan baik dan dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ruby mengira kita terlalu memikirkan temannya. Dia pikir ranjangnya hasil revolusi teknologi. Kylie tidak setuju. Mereka mulai lagi. Teman-teman, tulis di komentar ranjang mana yang kalian suka sebelum mereka mulai bertengkar. Aku bosan dengan perdebatan mereka. Ruby tidak tahan dan membelikan rumah baru untuk Kylie. Dia mau Kylie pindah. Teman-temannya yang baru akan memberikan pelajaran. Apa Kylie benar-benar pindah? Iya, Ruby sudah mengurus semuanya. Baiklah, ayo kita lihat. Kylie sedang membawa sekotak permen yang sangat misterius dan mereka menyukainya. Dimakan atau tidak dimakan? Tentu saja dimakan. Ini kan permen. Siapa itu? Pria permen menawarkan permen pada mereka. Mereka tidak mau berbagi. Permen itu membuat waktu berjalan lambat. Caroline selalu membuka mulutnya. Dan inilah sebabnya. Orang asing mencurigakan itu punya rencana. Benarkan apa yang aku bilang? Sekarang kita tahu kemana anak-anak yang menyukai permen itu menghilang. Sekarang mereka terjebak ke dalam sarang rahasianya. Ayo ubah sarang menjadi kamar yang indah.
Ayo, teman-teman. Pria aneh itu ingin menyiksa kita. Dia punya peralatan dan rencana yang jahat. Jenny tidak suka hal ini. Dia ingin pulang. Dia merusak gagang pintunya. Tentu saja, itu kan dari coklat. Caroline dan Kylie menyukai tempat ini. Tapi Jenny mulai kehilangan akal. Dia siap untuk bertempur. Jika ingin kamar dari permen, dia akan membuat kamar termanis di dunia. Tapi kehabisan cat semprot. Alergi Kylie akhirnya bisa berguna juga. Dindingnya sudah selesai. Terima kasih. Jangan bersin-bersin lagi ya. Caroline juga ingin seperti Jenny. Hanya coklat yang bisa mengalihkan perhatian. Tapi coklatnya meleleh. Dia tidak khawatir. Ini memang cat yang terbaik. Sekarang dia punya dinding coklat dan sedikit sisa cat. Kylie menemukan beberapa balon warna-warni. Sekarang siap untuk berpesta. Oh, Jenny punya kaktus yang bagus. Ini bisa menari. Dan sedang mengawasi Caroline. Kaktus itu menggemaskan. Kylie ingin supaya kaktus itu tidak mendekati balon-balonnya. Langit-langit dari balon memang keren. Tapi bagaimana dengan es krim ini? Biskuit kerucutnya bisa dimanfaatkan. Pasang lampu di biskuit kerucut dan buat untayan lampu. Kita bisa menggunakan es krim Kylie. Sekarang ranjangnya akan bersinar dan terlihat manis. Semoga tidak ada yang memakan ini. Menurutnya itu ide yang sangat bagus. Kylie punya Skittles. Dia bisa berkreasi. Lempar Skittle dan buat permintaan. Kau mau bantal? Silakan. Hei, lampu merah, berhenti. Itu bagus. Tidak berhenti. Sekarang jalanlah. Bantalnya benar-benar cocok dengan dekorasi ranjang Kylie. Mereka memang bukan orang yang rapi, dan mereka bertiga tidak berniat untuk bersih-bersih. Berharap pada keberuntungan. Sekarang mereka harus menunggu benda itu turun kembali. Dan Oreo-nya membesar. Baiklah, tidak perlu menunggu lebih lama. Lakukan pekerjaan yang berguna. Sekarang Caroline tidak akan melewatkan ini, dan dia sedang bersih-bersih. Harus ada yang melakukannya. Kylie makan sangat banyak, dan kenapa harus menahan? Dia tidak mau makan donat sebenarnya. Sekarang dia punya cermin, tapi kehabisan lipstik. Lipstik, donat. Apa bedanya? Sekarang dia punya bibir yang paling manis. Makarun besar memang menakjubkan, tapi tidak bisa dimakan. Kita gunakan sebagai dekorasi. Pasti bagus. Pengantaran makanan yang terbaik. Kylie tidak mau berbagi cuma-cuma. Tidak ada yang personal. Ini hanya bisnis. Jenny memang naif dan Caroline memang sangat licik. Di mana permenku? Maaf ya, jangan marah pada pengantar pesannya. Permennya tidak ada. Mereka saling bertengkar. Caroline memusnahkan barang bukti. Kursi permen loli memang sangat keren, tapi lengket. Jenny membersihkannya. Spiral warna-warni itu sudah menghipnotis Caroline. Pikirannya tidak bekerja. Mana yang lebih mempesona, spiralnya atau permennya? Kalian bisa memberitahunya sekarang. Ayo bangun! Jenny mengira Caroline adalah bunga. Dia sedang mekar. Cobalah kursi barunya. Sekarang dia menempel. Apa aku bilang? Dia harus diam seperti ini untuk sementara. Jenny bermimpi buruk kalau tidak ada lagi gula-gula di dunia ini. Dan semuanya menjadi asin. Ada kejutan di bawah bantalnya. Es krim ini memberikan ide untuknya. Pajang saja di dinding. Tidak ada yang namanya terlalu banyak. Ide yang sangat bagus. Tapi pastikan teman-temanmu tidak menjilatnya. Caroline tidak punya waktu. Dia terlalu sibuk memikirkan ide-idenya. Tidak ada bahan-bahan yang sangat bagus. Mungkin dia bisa meminjam kain tule dari Kylie. Dia tidak akan mengetahuinya. Caroline mendapatkan ide dekorasi yang manis. Permen berukuran besar memang menakjubkan. Kylie mengira itu permen sungguhan. Apa dia mengenali tule miliknya? Tidak. Tunggu. Iya, dia mengenalinya. Apa Kylie akan mengganti pakaiannya? Sebaiknya permen ini disembunyikan. Jenny sedang bersantai dan dia terlalu banyak makan permen. Permen itu jadi meleleh saat dia sedang tertidur. Dia tertempel di kasur. Tidak ada yang memperingatkannya kalau adiksinya bisa membahayakan.
Caroline sedang merencanakan sesuatu yang hebat. Mentos, dia tidak akan menuangkan Coca-Cola. Ia kan, pesulap tidak akan membocorkan rahasianya. Tapi sekarang dia punya Mentos besar. Sepertinya berbahaya. Pertahanan terbaik adalah penyerangan. Serang! Dia menusuk tutup botol dengan sedotan. Itu sangat ajaib. Teman-temannya tidak merasa curiga. Apalagi yang bisa dilakukan oleh ramuan ajaib Caroline? Dia akan menuangkan semua isinya. Ayo buat sesuatu yang sangat besar. Kue kering raksasa. Harusnya Jenny menyentuh ramuan ajaibnya. Oh tidak, bagaimana kau akan bermain gunting batu kertas sekarang? Tentu saja dia akan simpan. Camilan tengah malam yang sempurna. Kita sudah selesai membuatnya. Sekarang istirahat dan juga makan. Apa ini? Tidak mungkin. Jadi selama ini mereka hanyalah boneka pria permen aneh. Kuliah kadang bisa membosankan. Tidak semua senang belajar. Beberapa menantikan bel berbunyi. Kakak beradik ini akan sembunyi di kampus untuk bermalam. Mereka mau tahu yang terjadi setelah jam kuliah. Yang penting adalah jangan sampai ketahuan oleh satpam Nick licin. Mereka memanggilnya begitu karena kakinya pernah digosok sabun dan dia meluncur di lorong seperti di atas es sampai menabrak dinding. Tidak sulit membohonginya. Jenny dan Emma punya rencana. Mereka akan membangun ruang rahasia di kampus. Lihat bagaimana hasilnya. Mereka jelas tidak membutuhkan meja. Lakukan diam-diam ya, agar tidak membangunkan Nick licin. Tidak ada lagi meja yang tidak nyaman. Jenny menemukan cat, namun jangan lukis Emma. Dia lebih suka grafiti. Dia suka seni semacam itu. Dia juga suka pelukan. Jangan pernah memeluk seniman. Tangan mereka tidak bersih. Kemeja favorit Emma tampak seperti kanvas yang pas untuk mahakarya baru. Tirai yang ada di kantor dekan kampus sudah pindah sendiri ke ruang rahasia mereka berdua. Lantai di sini terlalu keras dan sekarang harus melakukan sesuatu. Tapi Nick licin punya selusin bantal untuk mimpi indahnya. Setiap mimpi seperti dongeng. Mereka berpikir kalau bisa meminjam beberapa bantal. Jelas mereka lebih perlu. Dan mimpi Nick sangat peka pada rasa nyaman. Mereka ingin semuanya lembut dan juga nyaman. Jenny juga sangat suka adu bantal. Lampu meja di kantor dosen menarik perhatian gadis I. Ruang rahasia lebih perlu, tapi entah kenapa lampunya tidak menyala. Ada apa ini? Mungkin bola lampunya? Jenny mengguncangnya dan berharap menyala. Tapi mungkin lebih baik dicolokkan saja. Itu ide bagus. Jauh lebih baik. Sekarang ruang rahasia punya pencahayaan bagus. Jenny mengambil lampu dan tidak mau berbagi. Adiknya ingin membuat lampu sendiri. Tidak ada seorang pun di kelas musik yang memainkan trombon. Jadi tidak ada yang kecewa kalau Emma membuatnya menjadi lampu. Dia bisa memendamkan diri dalam dunia sastra yang sangat indah. Hei, Jenny mencoba untuk merusak segalanya. Dia mungkin juga akan membangunkan Nick licin. Tapi bukan Emma. Dia mendengarkan suara laut di earphone-nya. Kakak beradik ini sudah sangat lapar. Mereka punya biskuit untuk makan malam. Jenny siap makan langsung dari bungkusnya bersama dengan tangan adiknya. Tapi jangan lupa untuk tetap diam. Nick licin mungkin akan bangun. Siapa sangka biskuit sangat keras. Ya ampun, Nick bangun. Dia sedang berburu. Dan mangsanya untuk hari itu adalah susu dan biskuit yang tiba-tiba dia inginkan entah kenapa. Makanan sempurna untuk dinikmati bersama We Bear Bears. Kenapa? Tidak semua orang dewasa mau nonton berita. Kakak beradik ini ada di gym untuk pertama kalinya. Dia menyukai sepedanya. Dia sedang membayangkan kalau dirinya berada di atas kepala semua pria yang telah menyakitinya. Dia berteriak terlalu keras. Nick akan menangkap mereka. Atau mungkin dia punya rencana sendiri pergi ke gym. Dia ada jadwal olahraga sekarang. Kau tidak akan percaya. Tapi dia memperhatikan tubuh dan tren baju olahraga. Emma berhasil mencuri tali lompat dari gym. Bisa menjadi dekorasi untuk ruang rahasia. Dia pikir tidak ada yang lebih indah daripada namanya. Sekarang semua akan tahu siapa pemilik ruang rahasia. Pekerjaan satpam benar-benar sulit dan itu penuh dengan bahaya. Kau harus siap untuk bertarung setiap saat.
Misalnya adalah ada gambar bergerak di lorong. Ini bukan pertama kalinya. Kampus ini dibangun di kuburan tua. Nick punya banyak pengalaman dengan hantu-hantu itu. Sahabat masa kecilnya adalah Casper. Dia peka terhadap aktivitas paranormal, tapi tidak sesensitif dirinya terhadap donat. Emma menemukan satu set catur di rak tapi tidak ada papan. Nick licin sudah memotong semua kotak yang berwarna hitam karena itu sangat mengganggu. Emma harus membuat papan yang baru dan kakaknya akan membantunya. Lakban akan menandai kotak-kotak dan sekarang tinggal mengecatnya. Emma adalah seniman sejati. Dia dengan mudah menggambar papan catur dan sekarang bisa bermain. Strategi siapa yang lebih kuat, Emma atau Jenny? Jenny punya rencana licik untuk menang. Agak agresif, tapi ya memang begitu adanya. Kemenangan. Nick licin akan melakukan piketnya. Semua harus sempurna. Dia memimpikan plakat dengan fotonya sebagai satpam terbaik yang pernah ada. Oh, Emma, bagaimana dia di sini? Mungkin Nick terlalu banyak makanan manis dan membuatnya berhalusinasi. Dia sangat panik. Dia pikir itu hantu. Dia akan tidur siang setelah menyelesaikan piketnya. Tapi rencananya berubah. Ada yang meninggalkan jejak kaki di gym. Sepertinya ini kasus baru untuk detektif kita. Sekarang Nick licin sedang dalam perjalanan menuju ke sarang penjahat. Dia akan terkejut saat menangkap dirinya. Sekarang petugas kebersihan sudah menutupi jejak kejahatan. Nick tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengannya. Ini tidak berakhir baik. Pertarungan yang brutal. Mereka bertarung habis-habisan. Petugas kebersihan membenci Nick licin. Satpam itu selalu meninggalkan jejak kotor. Kakak beradik berjalan melalui kampus sampai tiba di kantor dekan kampus. Emma takut melewati perbatasan. Pintunya juga tertutup. Tapi Jenny tidak pernah menyerah. Itu bukan gayanya. Hal paling berbahaya yang bisa dia pikirkan adalah mencuri kunci Nick. Mereka mengambil resiko besar. Harusnya melepaskan kunci daripada menyeret gantungan kunci melintasi kampus saat penjaga sedang tidur. Dia bisa bangun kapan saja. Emma berlatih pada ponakannya yang berusia 6 bulan tentang cara membuat bayi tidur. Pintunya sudah terbuka. Ayo lanjutkan. Nick bangun dan terkejut saat ada di lorong. Dia terbiasa berjalan sambil tidur. Jenny selalu ingin menjadi direktur dari sesuatu. Dia adalah pemimpin. Mereka tidak sengaja menekan sesuatu dan kabinet mulai bergerak. Mereka panik. Oh, sekarang semuanya masuk akal. Dekan punya ruang rahasia sendiri. Jadi apa? Semua suka ruang rahasia? Kakak beradik ini suka nonton video Trum Trum Tree. Tapi tabletnya kehabisan daya pada saat yang paling buruk. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka ingin menonton YouTube di komputer Nick licin. Lebih seperti Nick tukang tidur. Oh, kartun keren. Kau bisa ambil popcorn dan menikmatinya. Yang penting adalah jangan sampai membangunkan satpam. Ups, mereka akan tertangkap. Itu bisa kalau Nick lebih perhatian di tempat kerja. Dalam mimpinya, dia antek yang bahagia. Mereka butuh tongkatnya untuk sesuatu dan pop cube sudah cukup untuk Nick. Mereka ingin bersenang-senang. Tapi Nick licin terbangun. Dia terkejut. Dia pernah ingin pop tube. Rupanya ibu peri sudah mendengar keinginannya. Pekerjaan satpam itu lebih serius dari kelihatannya. Kadang gelas bisa menghilang di bawah hidung kita. Nick menyalahkan para hantu lagi. Mereka mengembalikan semua setelah menggunakannya. Itu yang terjadi dengan gelasnya. Tapi untuk apa mereka butuh topi? Nick merasa lemah tanpa topi. Dia panik. Dia beresiko kehilangan reputasinya. Oh, sudah ada. Syukurlah. Mereka butuh kuncinya. Tapi kenapa? Hantu bisa berjalan menembus tembok, kan? Mungkin bukan hantu, tapi gadis I dan adiknya si gadis lembut. Mereka bisa buka setiap pintu dan perlu kunci untuk dekorasi. Mereka membuat kap lampu untuk hiasan. Semua kamera keamanan di pos Nick menunjukkan pergerakan. Itu hantu. Dia ketakutan. Untungnya itu hanya mimpi buruk. Dia harus berhenti membaca Stephen King. Dia tidak bermimpi, tapi melihatnya. Nick sudah bingung mana yang nyata dan mana yang mimpi. Di koridor, dia bertemu dengan hantu sungguhan. Iya, itu Jenny dan Emma. Mereka terjerat di dalam selimut.
Jadi Nick licin memecahkan kasus rumit ini karena dia profesional sejati. Kedua gadis ini akan dapat masalah besar. Sekarang mereka harus menjadi satpam yang ternyata begitu juga dulu terjadi pada Nick. Dia ketahuan menempelkan permen karet di bawah meja. Emma dan Jenny akan bekerja untuknya. Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Baiklah, mari lihat kamar siapa yang lebih bagus. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh tidak, gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus membaca tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini, tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal. Dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan ke ranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket. Meja rias ini terlalu kecil untuk mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat wajah mereka di depan cermin. Emma mengambil sesuatu dan menyisihkannya. Dia harus sembunyikan tas riasan yang diambilnya. Sebuah makaron? Benarkah? Mulai sekarang ini berguna. Dia merias wajahnya atau sedang makan. Hanya Summer yang percaya pada ini. Dia fokus pada diri sendiri. Oh, ada makaron lagi. Tapi lebih besar. Kalian melihatnya? Seniman modern yang paling terkenal di dunia baru tiba dari Paris untuk melukis keajaiban dunia yang ke-8. Summer harus membayar mahal untuk bertemu dengannya. Tapi alerginya berulah. Sang seniman malah terkesan. Summer menyarankan beberapa perubahan. Sang seniman membuatnya, tapi yang original lebih baik. Summer punya opininya sendiri. Dia sudah bosan dengan kesenian. Waktunya makan. Summer punya pola makan keripik kentang dan soda. Emma tidak menyangka akan kedapatan hujan sampah. Itu tidak sopan. Tunggu, mungkin dia bisa membuat sesuatu dengan ini. Dia bisa membuat figura foto dari sedotan dan permen karet. Tapi ini foto terbaik yang bisa ditemukannya. Lihat, kaleng kosong. Apa yang akan kau buat dari ini? Melukis? Ayo lihat apa yang dilakukannya. Baiklah, ternyata manis juga. Dan ini beberapa bunga. Mimpi yang indah, Emma. Sodanya membuat bunga-bunganya bermutasi. Summer, saudarimu memberikan bunga ini untukmu. Summer mencium aroma makanan. Pasti ada di suatu tempat. Saudarinya membuatkan makan malam. Summer mempunyai uang, artinya dia punya kekuatan. Makanan Emma menjadi miliknya. Oh, aku hanya mengamankannya darimu, Emma. Kau kan tidak boleh makan coklat atau makanan cepat saji sebanyak ini. Emma mendapatkan sampahnya. Kenapa tidak membuat sesuatu dari itu? Kau menyukai hal ini, kan? Emma mendapatkan kotak penuh barang dari penghuni sebelumnya.
Tidak mudah mengetahui mereka orang seperti apa. Emma melihat kesempatan di mana-mana. Dia bisa gunakan lensa dan kotak untuk membuat proyektor. Memang ini bukanlah 4K HD, tapi ini lumayan bagus. Selain itu, dia punya kentang goreng untuk dinikmati. Ada suara apa itu? Alur ceritanya cukup menarik. Dia memesan TV dengan imersi penuh untuknya. Tidak, turunkan efek imersinya. Dia baru saja ditipu. Summer mengambil uang dalam jumlah banyak. Semua uang ini akan diubah menjadi bantal yang empuk. Bagaimana dengan swakaryaku, Emma? Emma mendapatkan selembar bulu. Dan dia bisa menggambar di atas bantalnya. Kalau kau bisa bermimpi, lakukanlah. Selamat pagi para pemimpi. Manifestasinya berhasil. Dan itu di wajahnya Emma. Setidaknya dia punya uang. Semacam itu. Ini harus diunggah ke story-nya Summer. Summer berjanji membantu Emma untuk naik ke loteng. Ya, dia berhasil. Dia berhasil naik ke loteng, ya kan? Emma sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Buku catatan? Baiklah. Buku harian memang ketinggalan zaman. Apa ini dibuat menurut pesanan? Apa ada kunci khusus? Rahasia pribadimu harus dilindungi. Buku harian Emma terjaga dengan gembok besar kertas karton. Summer seharusnya tidak meragukannya. Bagaimana keluar dari yang satu ini, Houdini? Berbagi ruangan dengan saudarimu membuat kalian sering bertengkar. Jika kalian hanya punya satu pengering rambut. Oh, anginnya sangat pelan, Emma. Summer kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam peperangan. Dia bisa menggunakan kipas angin untuk mengeringkan. Hei, jangan dinyalakan terlalu kencang. Summer pun bisa tertiup. Anginnya terlalu kencang. Emma tidak punya kesulitan. Rambutnya terlihat keren. Summer terlihat seperti habis terjebak oleh angin topan. Summer sedang ketagihan menonton opera sabun. Dia selalu menghabiskan banyak tisu saat menontonnya. Karena itu dia memesan kotak pintar yang bisa otomatis memberikan tisu. Emma tidak butuh kotak pintar. Dia cukup pintar dengan akalnya. Sebuah swakarya bisa membantumu tepat waktu. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana Emma bisa melakukannya? Ini benar-benar canggih. Emma mengendalikan jadwalnya sendiri berkat jamnya. Asisten asrama mengatakan kalau asrama ini dihantui. Banyak barang-barang yang menghilang. Kami akan segera mengusir hantunya. Emma melabeli wilayahnya dengan sebuah tanda. Setidaknya sekarang para tamu tahu namanya. Gawat! Hantu itu membawa palu ke kamar perempuan. Emma berhasil memberikan pada saudarinya. Ini palunya, jangan sampai hilang lagi. Pada hari Rabu, Summer memakan apapun yang dia mau. Dia mempunyai banyak persediaan dan siap untuk memakannya. Pertarungan ini cukup berimbang, tapi Summer menang. Dia mengalahkan pasukan lawan. Saatnya mengisi persediaan. Emma bisa menggunakan sampahnya untuk sesuatu. Summer sudah siap untuk ronde kedua. Lihatlah aksinya. Dukungan saudarinya sangat membantu. Meskipun kadang mereka bertengkar, mereka selalu bersama untuk menghabiskan makanan yang lezat. Summer sedang memimpikan tentang bulldozer. Dengkurannya kencang sampai Emma tidak bisa tidur selama seminggu. Summer bahkan membangun istananya di dalam tidurnya. Dia punya masalah dengan para stafnya. Emma harus pakai penyumbat telinga. Mimpinya itu terlalu realistis. Sementara itu, Summer berjuang sebagai hewan buas. Asisten asrama datang membawa kabar baik. Ada keadaan darurat di sini. Dia salah memberikan informasi dan membuat mereka pindah ke ruangan yang salah. Mereka harus pindah lagi. Menurut kalian, mereka harus pindah ke ruangan yang mana? Begitu mereka mendapatkan ruangan yang diinginkan, orang ini juga langsung ikut dan merusak segalanya. Monica dan Summer pindah ke kamar asrama. Mereka suka, meskipun hanya ada satu tempat tidur. Oh, apa ini? Matahari baru saja jatuh dan mendarat di kamar kita? Bukan, itu perhiasan mahalnya Emma. Uangnya akan memperbaiki situasi.
Tahun ini, Emma memutuskan siapa yang dinominasikan untuk Oscar. Menonton para pesaing di ponsel itu sangat konyol. Dia butuh layar besar. Tablet lebih baik, tapi memegangnya melelahkan. Lengannya yang kecil tidak sanggup. TV layar datar besar adalah ide yang jauh lebih baik. Emma membuang sampah ke teman sekamarnya, biar mereka yang mengurusnya. Summer rindu rumahnya. Dia membuat tiruan kamar tidur. Hari Emma sudah penuh rencana. Dia sangat lelah. Dia butuh istirahat. Monica harus berurusan dengan tugas orang kaya. Ini membuatnya stres. Tapi sekarang dia punya ide menarik. Jemuran, siapa yang butuh? Dia buat papan rencana dari tali. Dia sangat produktif. Monster apa ini? Oh, itu Summer. Kita harus terbiasa. Dia menggambar kalender versi sendiri. Tidak ada yang lain selain Senin. Emma suka hari Jumat dan tampak bagus. Tidak ada ruang untuk alat riasnya. Lembaran kertas hijau menyelesaikannya. Rak merah muda imut ini akan menyimpan alat riasnya. Monica sangat kagum. Apa itu sihir? Dia suka menggunakan tangannya. Jika dia mengocok styrofoam seperti sedang menindas, dia bisa mengubahnya menjadi rak tanaman. Seperti kutu buku. Summer lebih tertarik bermanifestasi. Jika ingin sesuatu, gambarlah. Itu sejauh yang dia bisa. Berhenti melamun dan lakukan sesuatu. Itulah gunanya teman, kan? Masih ada sisa lembaran karton dari TV Emma. Monica akan membuat sesuatu. Dia merasa terinspirasi, tapi tidak tahu akan membuat apa. Dia harusnya tidak minum kopi, tapi itu keren. Oh, lebih keren lagi. Bisa dimainkan atau jadikan lampu gantung. Itu gila. Penemuan Monica tidak terlalu kuat. Menertawakan orang miskin menyenangkan. Tidakkah kau ingin melihat ini dalam cahaya lampu emas? Oh, jangan marah, Monica. Ada cukup cahaya untukmu. Summer harus menerangi bagian kamarnya dengan lilin kardus. Oh, tidak. Lilinnya padam. Dia harus menggambar yang baru. Monica marah pada temannya yang kaya dan dia ingin menemukan cara menghujani paradenya. Bola lampu yang padam berubah menjadi taman gantung. Aku yakin semua akan iri. Emma tidak terkesan. Summer melihat kardus sebagai tanaman yang tidak perlu disiram. Sistem listrik gedung tidak bisa menangani semua ketegangan ini. Kita harus apa? Jika ponsel Emma mati, tidak akan bisa belanja online. Summer bisa membantunya. Keluarganya biasa menerangi rumah dengan roda yang mereka kayu bergantian. Lalu belajar tentang tenaga angin. Untung mereka tidak memasang jendela. Emma sudah berkeliling dunia. Menara Eiffel bahkan pernah datang mengunjunginya. Emma lebih cantik dari Menara Eiffel. Monica juga punya banyak kenangan indah, tapi tidak terlalu layak dibanggakan. Summer tidak punya foto. Sepupunya pernah menggambarnya, tapi dia membakarnya. Saatnya mengubah itu, dia harus dapat catatan tahun-tahun terbaik hidupnya. Hal-hal kecil membuatnya terkesan. Summer membuat kamera. Itu lucu. Tidak mungkin berhasil. Ayo bersuah foto. Apa? Summer memakai sweater berbeda di gambar. Kamera kardus tidak pandai menangkap warna. Saat pagi hari di sini panas. Emma memasang unit AC yang kuat. Angin memberikan kilas balik Summer ke serigala yang dulu menghancurkan rumahnya. Bagaimana kalau memakai kipas saja? Sekarang dia harus melayani temannya dan bertindak sebagai pelayan. Panas membuat Summer menganggap kipasnya bagus. Sekarang akan menempel di dinding. Summer juga ingin mendekorasi kamarnya. Karpetnya akan memberitahu bahwa dia nyonya rumah yang baik dan juga miskin. Emma punya uang tapi tidak peduli apapun. Dan Summer bertekad untuk balas dendam. Lem akan membantu mereka tetap bersama, hampir berdekatan. Emma mengajari Monica untuk bergaya.
Sebuah tas menceritakan banyak hal. Monica punya tas yang mengatakan dia menjual es krim. Summer tidak mau ketinggalan. Dia punya kerang kardus dengan mutiara di dalamnya. Itu lucu. Oh, tunggu. Tas kulit? Itu gila. Summer mengalahkan kedua teman sekamarnya dalam satu jurus. Memilih riasan lebih sulit daripada kalkulus. Emma perlu meja emasnya. Monica sangat panik. Riasannya tidak akan muat dimanapun dan dia terus kehilangan. Dia mengubah celana jeans usang menjadi tas rias. Jadi sekarang dia harus memakainya. Tidak mungkin, gantunglah di dinding. Sementara itu, Summer membuat sikat dari karton. Butuh waktu lama, bahkan tidak berhasil. Hei, ini tahun 70-an. Gaya rambut mereka kembali. Emma menghabiskan pizzanya dan membuang sampahnya ke bawah. Monica dan Summer mungkin bisa membuat sesuatu dari itu. Summer tidak suka sikapnya, tapi dia suka kardus. Laptop akan sangat berguna. Apa sandi Wi-Fi-nya? Monica belum pernah melihat ini sebelumnya. Keyboard pepperoni sangat realistis. Pepperoni membuat Monica tertawa lebih keras daripada badut. Monica sangat kuno dan dia menyirami tanamannya dengan tangan. Sementara Emma punya pot penyiraman sendiri. Dia juga butuh penyiraman. Oh tidak, air membuat rambutnya yang mahal menjadi keriting. Monica benci ditertawakan. Dan juga robot. Dan Summer tidak punya apapun. Dia tidak mengerti kenapa Emma berusaha untuk menurunkan berat badan. Itu tidak sepadan. Emma terobsesi dengan angka kecil ini. Meskipun itu menakuti Summer, bagaimana cara kerjanya? Kenapa tidak melepaskan aksesori yang berat? Angkanya masih menakutkan. Summer menggambar timbangan kardus untuk temannya, menunjukkan angka apapun yang kau gambar. Summer salah menuliskan nomor. Emma, timbangannya tidak positif untukmu. Setelah berolahraga, enaknya makan. Summer tidak berolahraga, tapi juga belum makan selama beberapa hari. Jadi dia mencuri donat dari temannya. Makanan curian lebih enak dari makanan biasa. Summer berada dalam bahaya. Emma tidak akan membiarkannya lolos. Summer terkejut. Tidak menyangka ada ular ya. Apa rahasia kesuksesan Emma? Mungkin musik yang bagus. Monica perlu earphone. Paket. Ini kotak yang besar. Apa isinya? Wow, mereka menyesuaikan ukurannya. Saat para gadis miskin bersih-bersih, Emma memberi mereka banyak pekerjaan. Selesai bersih-bersih, mereka akan bosan. Jangan berteriak atau sakit kepala Emma makin parah. Kemiskinan begitu berisik. Sapu untuk penyihir. Gadis kaya memakai kartu kredit. Temui robot vakum. Teman-teman, istirahatlah. Profesional sedang bekerja. Semua berkat kekayaan Emma. Dia juga harus pergi. Kenapa benda ini menyala? Emma juga ingin mentraktir Monica. Dia punya kejutan untuknya. Earphone biasa. Tidak ada lagi memar. Summer juga punya sesuatu untuk temannya. Tas yang selalu dia inginkan. Monica punya kejutan. 2 apel untuk Summer. Hanya 1 yang beracun. Sekarang mereka berteman baik. Oh, mereka punya tamu. Siapa itu? Teman sekamar lagi? Tidak mungkin. Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh tidak, gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya.
Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus membaca tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini, tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal, dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan keranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket.